warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Baik. Alhamdulillah ya. Iya, Pak. Oke. Bagaimana, sudah siap belajar hari ini? Ya. Oke, saya tes dulu. Kalau begitu, Doni dengar suara saya jelas? Dengar, Pak, jelas. Dias jelas? Jelas, Pak. Oke, baik ya. Sebelum kita mulai belajar, pastikan dulu tidak sampai ke bawah mejanya ya. Supaya nyaman dulu. Aman. Aman. Oke, baik. Saya minta satu orang untuk memimpin doa sebelum kita belajar, Pak. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik ya. Alhamdulillah kita sudah berdoa dan saya akan absen dulu. Abdul Karim, Hadir, Pak. Aldo, Hadir, Pak. Andika, Hadir, Pak. Argila, Astrori, Hadir, Pak. Asila, Hadir, Pak. Dias, Hadir, Pak. Doni, Hadir, Pak. Gita Ilyas, Hadir, Pak. Mei Sinta, Hadir, Pak. Muhammad Azam, Pak. Muhammad Yalil Pali, Hadir, Pak. Muhammad Samsuri Alam, Hadir, Pak. Mulia Zain Karim, Hadir, Pak. Nadia, Nur Ismi, Hadir, Pak. Rizal, Hadir, Pak. Sandra, Hadir, Pak. Sofian, Hadir, Pak. Syawal. Hadir, Pak. Oke, baik ya. Sebelum kita masuk di materi, ya, saya minta peserta didik atau murid sekalian untuk berdiri, kita menyanyikan lagu nasional. Silakan ya. Oke. Ya, baik, silakan berdiri. Kenapa Pak Guru jurusan untuk menyanyikan lagu nasional ya? Itu supaya kita memperkuat namanya nasionalisme ya, cinta tanah air. Dari Sabang sampai Merauke kita itu adalah perbedaan yang disatukan yang namanya NKRI ya, dan kebinekaan. Seperti itu ya, seperti di kelas ini baik dari suku Jawa, Melayu, Bugis, kita semua sama dalam menuntut ilmu, ya kan? Tidak melihat latar belakangnya dia apa, ya, pekerjaan orang tuanya apa, kita semuanya sama, seperti itu. Baik ya, hari ini kita akan belajar terkait dengan peta, ya. Ini tahu gambar apa? Tahu. Ini peta Indonesia ya. Apakah kalian pernah menggunakan peta? Pernah. Mana biasa kalian menggunakan peta? Google Maps. Google Maps ya, itu adalah salah satu contoh penggunaan peta ya. Terus bagaimana peta bermanfaat bagi kehidupan? Siapa yang bisa? Siap, Oke, Pak. ya silakan. Peta dapat membantu kita untuk menemukan lokasi tertentu seperti alamat rumah, tempat pekerjaan dan tempat wisata. Oke,
Oke, baik sekali ya. Tepuk tangan dulu ya. Jadi, sudah disampaikan sama teman kalian bahwasanya peta itu bernama bagi kehidupan itu adalah untuk menentukan lokasi-lokasi tertentu seperti tempat wisata, rumah ya, dan lainnya ya. Baik, adapun tujuan pembelajaran hari ini itu ya ada 3. Yang pertama adalah peserta didik mampu menguraikan komponen peta. Yang kedua, peserta didik mampu menguraikan manfaat peta bagi kehidupan. Yang ketiga adalah peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis peta dan simulasi penggunaan peta secara digital. Jadi nanti ini kita menguraikan komponen-komponen peta, yaitu apa-apa saja yang ada di dalam peta, ya, bagian-bagian dari peta itu apa saja. Terus yang kedua, menguraikan manfaat peta, yaitu bagaimana peta ini berguna bagi kehidupannya kita. Ya, ada banyak manfaatnya. Terus yang ketiga, kita mengidentifikasi ternyata ada banyak macam-macam peta, jenis-jenis petanya, serta kita stimulasikan kita penggunaan peta secara digital, ya. Dan karena peta ini ikut juga dengan perkembangan teknologi sekarang ini ya. Dulu kan gambar hanya kita lihat di atlas ya kan, atau gambar peta seperti ini itu ya, peta gambar yang ada di kantor-kantor misalkan ya. Nah, seperti itu. Baik, kita masuk. Pengertian dari peta dulu adalah peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi di bidang datar ya, yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Atau peta adalah gambaran atau representasi unsur-unsur ketampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa yang pada umumnya digambarkan pada suatu bidang data diperkecil dengan skala. Artinya apa? Jadi tidak semua gambar itu dikatakan peta, ya, meskipun dia gambar pulau, ya, gambar perumahan, ya, atau gambar apa saja, itu tidak semuanya. Yang menentukan adalah skalanya, ya, skalanya. Jadi kalau peta itu dibuat dengan skala maka disebut dengan peta itu sendiri, ya kan? Baik. Ini kita masuk di komponen peta. Apa sih yang ada di dalam peta itu? Ya, yang pertama ada judul. Yang mana judul? Ini ada kita lihat ya, contoh peta yang ada di Indonesia ya, peta Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya, dari Sabang sampai Merauke. Judul peta itu yang ini, ya, judul peta. Contohnya adalah peta wilayah kedaulatan dan yuridis nasional Republik Indonesia. Ini judulnya di atas ini ya. Terus ada skala peta. Ya, skala peta ini ya, skala peta itu di sini yang menggunakan skala angka ya, angka. Jadi skala peta ini banyak sekali modelnya, ada menggunakan biasanya menggunakan garis, batang. Ya. Di sini yang menggunakan angka. Terus ada namanya orientasi arah mata angin. Ini dia arah orientasi atau arah mata angin. Ya. Terus ada simbol, ya. Simbol itu yang ini, ya, ada simbol jalan, sungai, ya, dan perumahan, ya. Tuh, ada simbol. Terus ada koordinat, garis koordinat ya, yang mana garis koordinat ini adalah garis vertikal dan horizontal yang biasanya ditulis dengan huruf dengan satuan derajat sini ya. Terus ada yang namanya legenda. Legenda ini memuat informasi-informasi yang ada di dalam simbol ini dia, legenda ya. Terus ada insert peta. Insert peta kalau kita mendapatkan gambar pulau ya, lalu ada pulau kecil di sampingnya sini, itu namanya insert peta atau gambaran kecilnya dari pulau itu. Terus ada garis tepi, ya. Garis tepi ini adalah bingkainya dari peta ini, ya. Garis tepi bingkai, ya. Terus ada sumber dan tahun. Sumber dan tahun itu ada di sini, ya. Sumber dan tahunnya, ya. Sumber maksudnya itu adalah ya, yang membuat peta ini siapa. Kalau kalian yang membuat peta berarti nama kalian dipakai, ya. Terus tahun berapa kalian buat, seperti itu. Terus ada warna peta, ya. Warna peta yang seperti kalian di sini lihat, ya. Warna coklat, warna merah, ya. Warna kuning. Itu disebut dengan warna peta, warna yang ada di dalam peta. Terus ada tipe huruf ya, tipe huruf ini adalah huruf apa yang dipakai dalam menggunakan peta itu sendiri, ya kan? Oke, baik, kita masuk di manfaat peta. Manfaat peta bagi kehidupan. Ternyata kegunaan peta ini sangat banyak manfaatnya bagi kehidupan kita. Ya, ada pertama petunjuk arah atau navigasi. Ya, petunjuk arah tentunya ini adalah supaya kita tidak tersesat. Ya, bayangkan saja kalau misalkan ada adikku sekalian, ada misalkan ceritanya di layar tanpa adanya navigasi atau petunjuk arah di lautan, tidak ada. Di lautan kan kita tidak tahu dan tidak bisa bertanya, ya kan? Ya, Pak. Ya, jadi yang menentukan itu adalah navigasinya, arahnya itu. Kalau kita mau ke Bau-Bau, kalau tidak ada navigasi bisa jadi kita ke Sulawesi Selatan sana, ya kan? Seperti itu. Terus ada di bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan ini biasanya digunakan peta ini untuk
perkembangan ilmu pengetahuan untuk atau persebaran misalkan contohnya persebaran sekolah yang ada di SMA yang ada di Kabupaten Konawe Selatan atau persebaran sekolah negeri yang ada di Sulawesi Tenggara. Nah, seperti itu bisa dimanfaatkan. Atau di bidang industri. Nah, di bidang industri ini kita pemetaannya terkait dengan pabrik atau perusahaan. Contohnya kita memetakan Morosi sana, bisa itu, ya, bisa kita petakan. Ternyata Morosi ini merupakan daerah pabrik nikel, ya, atau pabrik sawit misalkan. Ternyata persebaran pabrik sawit Sulawesi Tenggara itu ada banyak, ya. Salah satunya ada di Desa Laya, Kecamatan Laya, Kabupaten Konawe Selatan. Seperti itu. Terus ada di bidang transportasi, ya. Di bidang transportasi ini biasanya digunakan untuk pemetaan jalan. Ternyata daerah ini yang dilalui oleh bus misalkan atau damri daerah-daerah ini saja, ya, jalan ini saja, jalan utama misalkan. Nah, seperti itu. Ada peta kehidupan. Oke, ini peta kehidupan yang menarik, ya. Ternyata peta juga itu ada tentang peta kehidupan kita, perencanaan. Ya, kalian kan punya rencana semua, ya, punya cita-cita. Jadi itu harus dipetakan, ya, harus mulai dari perencanaannya, ya, sampai kepada actionnya atau apa namanya? Iya, hasil akhirnya, ya. Bagaimana caranya kalian menggapai cita-cita? Ya, jadi harus dipetakan memang dari sekarang. Nah, yang terakhir yang ketujuh adalah sistem informasi geografi. Ya, dia ini sudah menggunakan peta digital, ya. Pemanfaatannya adalah untuk sistem informasi geografi. Serta pelestarian budaya, ya. Pelestarian budaya ini bagaimana caranya kita memetakan seperti daerah-daerah yang dilindungi, ya. Maksudnya daerah-daerah adat misalkan atau hutan lindung. Nah, itu bisa kita ketahui melalui pemetaan. Seperti itu manfaatnya, ya. Oke, kita masuk di jenis peta. Jenis peta itu ada dua, ada berdasarkan isi dan ada berdasarkan skala, ya. Berdasarkan isi itu ada dua, ada peta umum dan peta khusus, ya. Peta umum merupakan peta yang menggambarkan permukaan bumi secara umum. Peta ini memuat semua penampakan yang terdapat di suatu daerah, baik penampakan fisik maupun penampakan sosial atau budaya. Contohnya peta topografi, peta korografi, peta kartografi, dan peta dunia. Nah, itu contohnya, ya. Jadi menggambarkan seluruhnya peta dunia, ya. Dan tidak sebagian, tidak hanya Pulau Sulawesi saja misalkan atau Pulau Sumatera saja sebagian, ya. Tidak. Jadi yang bersifat umum akan disebut dengan peta umum. Baik. Peta berdasarkan isinya itu ada peta khusus, ya. Peta khusus. Terus yang kedua adalah peta khusus. Ini merupakan peta yang berisi gambaran khusus tentang keadaan di lingkungan. Biasanya juga dipahami bahwa peta khusus adalah peta yang menggambarkan penampakan tertentu di permukaan bumi. Misalnya peta politik, ya. Peta politik ini persebaran politik yang ada di misalkan di Sulawesi Tenggara. Terus ada peta geologi, betul sekali, ya. Peta geologi atau peta penggunaan lahan, peta persebaran objek wisata, dan peta kepadatan penduduk dan sebagainya. Nah, kita ambil contoh peta khusus ini. Contohnya kita memetakan Desa Laya, ya, Kecamatan Laya ini. Ternyata di Kecamatan Laya ini mayoritas penduduknya adalah petani, perkebunan, ya. Nah, kita memetakan ternyata sebagian wilayah Laya ini dipetakan mempunyai lahan perkebunan sawit, misalnya kita lihat sendiri sawit atau padi, ya, untuk petani padi, seperti itu. Terus kita masuk di peta berdasarkan skalanya, ya. Ada peta skala kadasar, ya. Nah, peta skala sedang, skala besar, skala kecil, dan skala geologis, ya. Peta skala kadasar yaitu peta yang memiliki perbandingan 1:100 sampai 1:5000, ya. Biasanya contohnya peta kadasar itu adalah peta yang ada di dalam sertifikat tanahnya kalian, ya. Sertifikat tanahnya bapak kalian atau ibunya kalian. Itu biasanya kalau kalian ada sertifikat tanah, tahu tuh sertifikat tanah? Kan? Ya kan? Nah, sertifikat tanah itu di belakangnya itu di halaman terakhir biasanya disematkan, itu ada gambar peta, ya. Nah, yaitu perbandingan 1:100 sampai 1:5000. Nah, terus ada namanya peta skala besar, ya. Peta skala besar ini yaitu perbandingannya 1:5000 sampai 1:250.000. Contohnya itu adalah peta perencanaan wilayah. Nah, contohnya misalkan kita merencanakan suatu wilayah sebagai wilayah objek wisata atau terowongan di sana. Nah, itu bisa masuk dalam peta skala besar. Kita masukkan, ya, dengan perbandingan 1:5000 sampai 1:250.000. Terus ada
peta skala sedang, yang dimana skalanya itu adalah 1:250.000 sampai dengan 1:500.000. Ya, biasanya digunakan untuk peta provinsi atau pulau. Jadi kalau misalkan kita mau menggambar satu pulau, contohnya ini ada Pulau Sumatera ini ya, yang di sini Pulau Sumatera, itu termasuk dalam peta skala sedang. Ya, terus ada namanya peta skala kecil. Ya, peta skala kecil itu adalah 1:500.000 sampai dengan 1:1 juta. Nah, itu memuat berarti satu negara. Ya, contohnya negara Indonesia itu adalah peta skala kecil. Nah, ini contohnya tadi itu ya, di gambar awal ini tadi adalah peta skala kecil karena memuat satu wilayah negara atau benua. Nah, seperti itu. Jelas ya? Oke, baik ya. Penggunaan peta ya berbasis digital, artinya sekarang dengan perkembangan teknologi ya, kita sudah memanfaatkan peta secara digitalisasi. Ya, ada namanya Google Earth. Ya, Google Earth ini kalian di smartphone kalian, bawa handphone kan? Wow. Ya, smartphone itu bisa pakai Google. Ya, Google Earth, Google Maps dengan My Maps. Tapi nanti pengaplikasiannya ya, kita menggunakan My Maps ya, supaya memudahkan kita menstimulus atau mengetahui bahwasanya peta ini ternyata bisa digitalisasikan, bisa digunakan. Nah, seperti itu. Oke ya. Sebelum kita simulasi, ya, saya mau kasihkan dulu video. Video ini tujuannya untuk memperdalam kalian punya pengetahuan terkait materi peta, ya. Nah, baik ya. Simak baik-baik ya videonya. Nah. Hai teman pintar, ketemu lagi bareng Pipo, dan Bella. Pipo, kemarin aku nonton cerita petualangan mencari harta karun loh. Seru deh. aku juga pernah nonton petualangan mencari harta karun. Seru ya, mereka bisa menemukan tempat harta itu meskipun tersembunyi pakai gambar. Apa ya namanya? Itu namanya peta. Peta adalah gambaran mengenai seluruh atau sebagian dari permukaan bumi yang dibuat menggunakan perbandingan skala tertentu pada sebuah bidang datar berupa kertas. Ternyata peta sudah mulai dibuat oleh penjelajah Arab bernama Idrisi pada abad ke-7 Masehi yang dibuat pada permukaan Laut Perak. Pada abad ke-15 Masehi, peta dikembangkan oleh Gerardus Mercator. Namun pada saat itu, peta hanya menggambarkan tempat-tempat tertentu seperti pelabuhan, benteng, dan tempat berbahaya. Lalu gimana dengan peta zaman sekarang? Tak mulai menggambarkan tempat awal seperti dataran rendah, dataran tinggi, sungai, gunung, danau, laut, dan sebagainya. Menarik bukan? Iya, menarik banget. Jadi ternyata peta bukan cuma buat mencari harta karun ya. Benar banget. Fungsi peta secara umum ada macam-macam. Menunjukkan lokasi suatu tempat, menggambarkan permukaan bumi, mengetahui jarak suatu tempat, dan menunjukkan potensi kekayaan alam. Berdasarkan jenisnya, peta dikelompokkan menjadi dua. Ada peta umum dan peta khusus. Peta umum adalah peta yang menggambarkan penampakan permukaan bumi sesungguhnya. Misalnya, peta dunia, peta Indonesia, dan peta Provinsi Banten. Sedangkan peta khusus adalah peta yang menggambarkan salah satu atau beberapa aspek dari penampakan permukaan bumi secara spesifik. Misalnya, peta penggunaan lahan, peta curah hujan, peta kepadatan penduduk. Dan berdasarkan ukuran, peta dapat dikelompokkan berdasarkan skala. Ada peta skala besar, yaitu peta dengan skala 1
250.000. Namun dengan skala seperti ini, gambar akan terlihat kurang jelas. Ada peta skala sedang, yaitu peta dengan skala 1:250.000 sampai skala 1:500.000. Dan ada peta skala kecil, yaitu peta dengan skala besar dari 1:500.000 yang merupakan peta yang paling jelas untuk kita lihat. Berikut ini adalah unsur-unsur peta. Judul peta untuk menjelaskan gambaran umum dari isi suatu peta. Garis peti untuk menggambarkan batas-batas dan letak garis astronomis pada peta, seperti garis bujur dan garis lintang. Legenda untuk menjelaskan pengertian dari simbol-simbol yang digunakan pada peta. Skala merupakan perbandingan jarak antara dua titik pada peta dengan jarak sesungguhnya. Ada skala angka, contohnya skala 1:250.000, yang berarti 1 cm di peta menggambarkan 250.000 cm di bumi. Dan ada juga skala garis. Lalu, apakah ada arti-arti warna pada peta? Tata warna adalah untuk membedakan keadaan alam antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Hijau digunakan untuk menggambarkan dataran rendah, sedangkan biru digunakan untuk menggambarkan perairan, seperti biru tua untuk perairan dalam, biru muda untuk perairan dangkal. Lalu warna kuning digunakan untuk menggambarkan dataran tinggi, dan coklat digunakan untuk menggambarkan pegunungan. Oh, berarti warna pun mempunyai arti ya dalam mempelajari peta. Benar, semua unsur pada peta mempunyai arti. Selain itu, akan kita temui juga arah mata angin yang berfungsi untuk mengetahui arah. Indeks untuk membantu kita mencari sesuatu yang ingin diketahui. Dan tahun peta untuk menunjukkan waktu pembuatan peta tersebut. Sekarang aku semakin mengerti. Jadi ternyata jarak sebenarnya itu berbeda ya dengan menggunakan skala. Namun dengan mengetahui skala pada peta, kita dapat menghitung berapa jarak antar tempat yang sebenarnya. Tiko, bisakah kamu mengajari aku bagaimana mengukur jarak di peta? Ayo aku ajarkan. Mengukur jarak dua tempat pada peta dapat dilakukan melalui dua cara berikut ini. Menggunakan penggaris apabila kedua tempat tersebut berada pada posisi lurus atau tidak berliku-liku. Menggunakan benang untuk mengetahui panjang jalan raya, sungai, atau pantai yang berliku-liku. Benang diletakkan berdasarkan lekukan pada peta. Lalu benang tersebut diukur dengan penggaris. Dengan demikian, kamu dapat mengetahui jarak atau panjang suatu tempat. Oke, baik ya. Jadi peta adalah gambar seluruh atau sebagian dari permukaan bumi yang digambarkan ke suatu bidang datar dengan perbandingan atau skala tertentu. Iya, dan jangan lupa bentuk skala peta ada 3 macam: skala angka, skala garis, dan skala verbal. Dan legenda adalah kumpulan keterangan berupa simbol, tanda, atau singkatan yang
digital dengan menggunakan aplikasi My Maps ya atau Google My Maps. Nah, sekarang silakan buka di Google-nya masing-masing ya. Konekkan dulu di jaringan internet. Sudah connect? Sudah, Pak. Ada yang belum connect? Sudah? Buka My Maps ya. My Maps. Tulis saja di Google itu My Maps. Dan sudah terbuka? Ini gambarnya. Kita buka. Ada jaringannya? Ini ada sendiri. Saya periksa dulu ya muternya. Ada yang sudah bisa masuk di My Maps? Sudah, Pak. Sabar ya, kita masih jadi jaringannya. Oke, kita klik ini My Maps ya. Oke, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Tidak mesti sama dengan punya penampakan Pak Guru karena Pak Guru pakai laptop ya. Pak Guru pakai laptop. Yang lainnya ya, saya buka dulu. Oke, kita create new map. Ini gitu. Ada ya? Ada pilihannya? Coba angkat tangan yang tidak ada, biar Bapak bantu. Ada? Ya, klik itu ya. Klik. Oke. Create ya, disediakan. Maka akan mengalihkan kita ke dalam peta ya. Ada yang sudah masuk? Sudah saya lihat. Sudah masuk dalam peta? Belum, Pak. Sudah lihat? Sudah saya, Pak. Oh, coba jaringannya. Buat peta sekarang ya. Kalau ada yang tampilannya lain akan muncul buat peta sekarang ya. Sudah? Oh ya, sabar jaringannya. Oke. Oke, klik ya, new script ya. Sudah? Coba lihat mana? Masuk. Maps ya, Maps tulis Maps. Di sini. Ya. Oke, pilih ya, pilih buat peta. Terbaru ya. Oke. Ya, sabar ya. Oke, harus masuk. Pak. Ya, nilainya kita menyesuaikan. Oke, yang sudah masuk. Dios dulu ya. Oke, sudah lihat yang sudah masuk. Masuk. Oke. Ya, jangan diapa-apakan dulu. Oke, ini klik.
Oke, bisa, oke. Coba lihat yang sudah masuk. Oke, mantap. Oke, mantap. Sudah, Sofian? Sudah masuk, ya? Sudah masuk? Oh ya, ya, sabar. Loading, jadinya. Sudah masuk? Oke, mantap. Oke, mantap ya. Oke, dan sambil menunggu teman yang lain. Oh, ini enak ya. Oh, dia harus direfresh dulu ya. Kalau ada masalah begini harus direfresh. Kembali saja. Nah, ini gambarnya jelas ya? Oke. Sudah masuk ya? Baik. Sambil menunggu teman-teman kalian ya masuk di apa namanya, Pak Guru akan memberikan contoh simulasi bagaimana caranya kita membuat peta persebaran. Contohnya adalah peta persebaran sekolah yang ada di Kabupaten Konawe Selatan, ya, SMA saja ya, tingkat SMA supaya tidak terlalu banyak ya, seperti itu. Caranya sangat mudah ya. Kita lihat dulu petanya. Di sini sudah ada beberapa apa namanya item ini ya, item ini ya. Ada untuk simbol ya, ada untuk mistarnya ya, dan lain-lain ya. Oke, baik ya. Bagi yang sudah ya, yang sudah, silakan perhatikan ke depan ya. Kita add dulu, add layer ya. Kita add layer dulu. Ya, error ini. Ya. Kita add layer dulu. Kalau tidak bisa, kita langsung saja merubah tampilannya dulu. Ini kan seperti gambar 3G ya, gambar kayak gambar kartun begitu ya. Kita ganti dulu ke Google Earth-nya ya, bentuk satelit. Nah, kalau tadi ini seperti kartun atau gambar map ya, kita bentuk ke satelit supaya penampakannya jelas ya. Penampakannya jelas, kita ganti dulu ya dengan klik base map lalu klik satelit. Base map lalu klik satelit. Ini jaringannya ya. Ada yang bermasalah juga jaringannya ya? Ya, hampir saja ya. Ini bisa bagus ini ya. Saya rotan dulu. Oke ya, kalau dia keluar seperti ini, jangan panik ya, langsung saja jaringannya tadi udah goyang ya, langsung saja kita klik saja kembali, kita klik kembali saja. Lalu kita klik nama sekolah yang kita akan cari ya. Di sini di pencarian ya. Contohnya SMA Negeri 17 Konawe
cari secara manual. Wah, dia hilang kan? Karena jaringan ini ya. Seharusnya kalau kita klik nama SMA dia sudah muncul pilihannya ya. Ada muncul sendiri di SMA. Nah ini seperti ini ya. Dia akan muncul pilihan sendiri seperti ini. Ya, ini ada gambar. Ya, so, SMA Negeri 17 Konawe. Nah ini SMA Negeri 17 Unsel ya. Oke, sudah masuk. Sabar dulu. Dia akan memproses jaringan ya. Oke. Bilang lagi. Saya punya jaringannya. Oh ya, oke, bagusnya sudah muncul kayak di penampakan sana. Oke, setelah itu kalian tambah lagi, ya, cari lagi dulu ya. Nah, mantap. Oh ya mantap, ya, ya. Yang lainnya ya, sesuaikan saja. Sini ya. Setelah kalian menemukan SMA Negeri 17 Konawe Selatan, ya, kalian klik lagi di pencarian, cari SMA 3. Nah, cukup 3 sekolah saja kita cari ya. 3 sekolah saja kita cari. Di situ SMA Negeri sebagai sampel ya. SMA Negeri yang masih bermasalah jaringannya, sabar ya. Lalu klik SMA Negeri 3 Konawe Selatan ya, atau 3 Konsel. Dia akan muncul pilihannya. Hilang ya. Ada yang sudah sampai di SMA 3? Ada. Sudah masuk ya? Ini sekolah kita ya. Lihat, perhatikan. Ini ada lapangannya ya. Ini kita berada sekarang posisinya di gedung ini ya. Terus kita masuk di SMA 3. SMA Negeri 3 cari SMA Negeri 3 Konawe Selatan. Cari SMA Negeri 3 Konawe Selatan. Nah, maka dia akan memindah ya. Bisa dari SMA 17 ke SMA 3 ya. Seperti itu.
simbol siapa dulu ya. Di sini sudah ada 2 pin. Tapi kalian perkecil dulu ya, perkecil dulu dia punya tampilan dengan cara mengklik simbol tanda minus min ya, dan plus kalau untuk memperbesar plus, kalau untuk memperkecil di gambaran itu minus ya. Jadi kita lihat dulu ya. Terus sudah ada 2 ya, namanya ada SMA 17, SMA 3. Balik sudah, saya cek dulu. Ya. Sudah. Oke, mantap. Sudah 2 simbol. Kita kita tambahkan lagi seperti oke, mantap. Ya. Oke. Dua sebetulnya ya. Ini 2 ya, dari SMA 3. Dari sini di kalian ya. Terus ya. Sebelah sana, gimana? Doni? Mana? Duh, tiga sendiri. Oke. Ya. Oke, mantap. Ini sudah masuk ke SMA 3 dan juga ditambahkan lagi dari SMA 11. Oke, mantap. Mantap ya. Oh iya, kita klik simbol minus ya. Terus, kamu bisa geser ya, geser di SMA 17. Oke baik ya. Sekarang kita mau mengganti ikonnya ya. Dan nanti kita ganti ikonnya. Ikon dari simbol yang kita pakai ini ya. Ini. Ya. Caranya kita klik pada, nggak usah diklik ya, disematkan saja. Terus ada simbol atau ikon kayak warna cat begitu ya. Nah, kita klik, terus pilih mode icon ya. Kita klik mode icon, terus kita custom, pilih custom. Gitu ya. Itu kalau kita mau ganti, simbolnya menggunakan gambar yang ada di laptop atau di HP-nya kalian ya. Tapi kita gunakan saja icon yang ada di aplikasinya langsung ya. Kita cari di sini filter, cari university ya. University ya. University itu lambang ini ya. Gambar toga. Kita klik saja langsung ya. Kita aplikasikan lalu oke. Nah, maka dia akan berubah ya. Lalu kita berubah warnanya ya. Kita rubah warnanya menjadi warna kuning. Nah, seperti itu ya. Maka dia akan berubah. Dia akan berubah menjadi warna kuning. Terus yang kedua ini ya. Yang kedua ini ya. Kita akan aplikasikan sama juga. Kita klik icon style ya. Kita pilih university, lalu klik ini ya, warna kuning. Nah, oke, baik ya. Untuk kita mengetahui jaraknya antara SMA 17 dengan SMA 3 ini ya, gampang sekali ya. Kita klik simbol measure ya. Nah, measure and area ya, kita klik saja. Lalu kita tarik benangnya ya.
kita tarik garisnya. Ternyata dia itu berjarak sekitar, dari gambar sini itu kita perbesar dulu ya. Ya, itu jaraknya ada 13 kilo ya. 13 kilo, 2 ya. Seperti itu jaraknya antara satu objek dan objek yang lain ya. Seperti itu. Oke. Ada yang sudah bisa? Ya, kalau ada terjadi kesalahan ya kalian tinggal hapus saja dan bisa diaplikasikan kembali. Bisa di-delete kembali dan di-refresh ya. Di-refresh kembali seperti begitu penggunaan aplikasinya ya. Jelas ya? Jelas Pak. Jelas Pak. Gampang sekali sekarang menggunakan peta digital ya. Semuanya itu ada mekanismenya, ada contohnya di handphone ataupun di laptop ya. Ya. Baik ya. Sebelumnya itu ada pertanyaan atau ada yang menggunakan pendapat terkait materi yang saya berikan? Ada yang mau bertanya? Jelas ya? Jelas, Atau ada yang Pak. mau berpendapat? Pak, ya, memberikan masukan atau apa ya? Jelas semua? Jelas Pak. Oke, baik ya. Kalau begitu, semangat pagi. Semangat. Oke ya, oke, semangat semuanya ya. Pak. Kalau begitu, Pak Guru akan membagi kelompok. Kita akan kerja kelompok ya. Cara pembagian Bapak itu adalah dengan kalian berhitung. Ya, karena di sini jumlahnya 20 orang, maka akan berhitung dari 1 sampai 4. Jadi ada 5. Ada berhitung dari 1 sampai 5, sorry. 1 sampai 5. Nah, nanti angka 1 berarti kelompok 1, angka 2 berarti kelompok 2, angka 3 berarti kelompok 3 dan seterusnya ya. Oke, saya mulai dari Kim dulu ya. Lihat. 1. Oke. Sofian? 2, Oke. 4, 5, Oke, mengulang. 1. Oke. 2, 3, 5, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, baik. Silakan dibagi kelompoknya ya, 4 kelompok ya. Untuk mejanya. Ya, untuk kelompoknya silakan dibagi. Dari tadi ada yang berbagi ya. Bisa aja. Ada yang dua. Ada yang dua lagi. Bagi ini cepat. Yang dua ketemu angka 2, yang tiga ketemu angka 3 ya. Silakan. Ya. 1, 2. Oke, Pak ya. Ini ada kerjanya, ya. Saya jelaskan dulu ya. Perhatian setiap kelompok ya. Nanti ditunjuk ketua dan moderatornya ya. Dan sekretarisnya. Jadi di sini kalian itu sebelum mengerjakan masing-masing kelompok itu berdoa ya. Terus mengisi nama-nama kelompoknya kalian ya. Kerjakanlah KPD ini sungguh ya. Kerjakanlah tugas ini dengan sungguh-sungguh. Terus kalian itu
komponen pertanyaan tuliskan sebanyak mungkin yang kalian ketahui, ya, sebanyak mungkin yang kalian ketahui, seperti itu ya. Kalau ada yang tidak ketahui nanti ditanyakan ke saya. Oke, jelas ya? Jelas. Ini kelompok 2, ya. Kelompok 1, kelompok 4, 3. kelompok 3, 5 ya. Terus ini ada buku ya sebagai panduan. Bisa juga digunakan di Oke ya. Silakan dikerjakan. Baca dulu petunjuknya bagaimana supaya tidak salah dalam mengerjakannya, ya. Ya. Ya, tulis. Ya, tulis saja di situ ya. Tulis ya langsung di lembar kerjanya. Tulis saja langsung di lembar kerjanya. Sudah siapkan. Kelompok 2 mana? Ya, keterangannya itu seperti kebiasaan ya. Cari sebanyak mungkin yang kalian bisa ketahui di dalam peta itu ya. Ini dipresentasikan ya. Lalu kita jawab secara proses. Gimana? Yang belum dipahami? Tidak, cari sebanyak mungkin yang kalian bisa tahu apa komponen dalam peta. Ya, tidak mesti mengikuti anda ya. Bisa juga cari di buku ya. Silakan. Ya, di keterangannya ya, tulis nama komponennya apa, misalkan contohnya itu dulu ya, fungsi sebagai apa. Keterangan ini sebenarnya fungsinya ya, berikan di keterangan. Penjelasannya betul sekali, fungsinya, manfaatnya ya terserah kita seperti itu. Lalu dijabarkan ya, mantap. Cari sebanyak mungkinnya yang ketahui ya. Tolongnya kalau tidak muat bisa tulis di lembar halaman berikutnya ya, di halaman berikutnya, di lembar kerja tersebut. Ya. Tidak apa-apa ya, yang kalian ketahui saja.
Kelompok 5 aman? Mantap. Ini bentuknya ini nggak sebatas Satu. ini anunya Enggak apa-apa. Biar kita bisa dibilang di sini ya, bisa dilebar. garis lintang. Sekali angka kata itu dia lebih kita. ini Iya. Ini legenda. Oke ya, jelas ya? coba coba pembuatan itu tahun-tahun terbit ini dia ini baca dia mau kita lihat dulu kan 6 Masa kamu boleh langsung langsung buat lagi iya terusnya ini nggak ada lagi sebuah tandanya arahnya kemana-kemana tunjuk simbol itu bukan sungai itu gunung simbol ini ini legenda. Ada? Mana? Ada masalah? Ada ya? Jelas ya? mantap Oh ini berarti menyatakan perbandingan Ya, sebaik yang sudah ada ya, nanti kalian kembangkan ya. Harus dicari banyak-banyaknya. Lebih banyak lebih bagus ya. Apa yang kalian sudah paham? semuanya sih tulis ini semuanya. Ya. Oke, ya. Silakan ya. Lihat ini Ya, karena kita ini
Dulu ada. Sekarang Ada. sekarang ada. Berbeda. Lagi ada. Simbol. Coba ada. Simbol. Ya, orientasi itu kan. Ini menunjukkan makanan. Simbol. Simbol kita. Simbolnya. Tapi orientasi dulu. Orientasi. Grid. Itu grid. Itu garis lingkaran itu enggak keterangan ini ada keterangan masih tambahan ketinggalan tempat ini nama tempat Iya. itu keterangan Iya, kita provinsi. jangan keterangan Yang sudah dapat sedikit. mana proyek itu warna-warnanya beda ini sebenarnya proyek itu di mana kok saya lihat dengan kegiatan di mana jadi nanti dipresentasikan di mejanya masing-masing ya. Jadi moderator kenalkan nama kelompoknya ya, lalu dipresentasikan lalu masing-masing ya. Seperti itu. Jadi nanti kalau dia berkelompok kelompok nanti ambil kertas di meja saya yang tampil ya untuk melaksanakan tampil atau pemaparan presentasi dari hasil kerja kalian ya. Nanti kelompok-kelompoknya 5 orang itu ke meja saya ambil kertas siapa yang akan tampil duluan ya. Kita presentasikan hasil kerja kalian. Sudah? Sudah? Belum. Oh, belum ya.
Kelompok 1 sudah? Sudah. Oke, mantap. Kelompok 2? Sudah. Baik. Mantap ya. Kelompok 3? Belum. Masih banyak atau bagaimana ini? Oh, ya. Oke, lanjut ya. Kelompok 4? Mantap ya. Jadi tinggal kelompok 3. Kelompok 5 bagaimana kabar? Sedikit lagi, Pak. Oh, sedikit lagi. Jadi tinggal kelompok 3 dan 5 saja. Lanjut kan. Menarik ya. Sudah ya? Ya, Pak. Sedikit lagi. Ya, baik. Baik ya. Dipercepat. Ya, Pak. Dipercepat sedikit ya. Tinggal kelompok berapa ini? 5. 4. Kelompok 4 ya? Kelompok 5. Kelompok 5 ya? Kelompok 5. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Oke, baik. Setiap ketua kelompok silakan maju ya. Silakan maju. Setiap kelompok cepat seperti ini. Kelompok maju semuanya ya. Oke ya. Ketua kelompok mengambil kertas ya. Kertas silakan ambil. Ini enggak perlu maju ya. Tapi jangan dua. Boleh ya, kasih teman yang lain. Ya, silakan dibuka. Siapa yang dapat nomor 1? Doni. Jalan deh. Ya. Ya. Kelompok 5. Ya. Baik, kelompok yang pertama tampil adalah kelompok 5. Silakan ya. Kelompok 3 betul. Kelompok 3 ya. Ini keberapa? Ya. Silakan kelompok 3. Ya. Ya, silakan dipresentasikan saja di tempatnya. Ya, yang lainnya silakan menyimak. Nanti memberikan pertanyaan. Ya, memberikan pertanyaan terkait materi yang sudah dipaparkan dari atau dipresentasikan dari kelompok 3. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Ilyas selaku moderator.
Benda. Menjelaskan arti simbol dan tanda pada peta. Keempat, garis lintang dan garis bujur. Menentukan lokasi koordinat pada peta. Kelima, arah mata angin. Menunjukkan orientasi pada peta. Mana utara, barat, selatan, dan timur. 6. Tahun pembuatan dan penerbit. Memberikan informasi siapa yang membuat atau menerbitkan peta atau kapan peta tersebut dibuat. Ketujuh, garis tepi. Membuat peta rapi dan mudah dibaca. Kedelapan, daftar provinsi di Indonesia. Memberikan nama semua provinsi yang ada di peta beserta nomor urutnya supaya memudahkan mencari di peta. 9. Simbol. Terlihat pada isi peta berupa titik, garis, atau warna yang mewakili objek nyata. 10. Semboyan nasional. Sebagai penguat bahwa peta ini menggambarkan kesatuan wilayah di Indonesia dari barat ke timur. Sekian hasil pemaparan mengenai komponen apa saja yang kami ketahui. Berikutnya, apakah ada pertanyaan atau Ya, silakan yang mau bertanya ya. yang mau bertanya? Silakan kelompok 5. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Abdul Karim, saya dari perwakilan kelompok 5. Ingin memberi pertanyaan kepada kelompok 3. Pertanyaan saya adalah, jelaskan manfaat peta dalam bidang pendidikan. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menjawabnya yang akan dijawab oleh saudari Aldo. Saudara. Ya, saudara udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu manfaat peta dalam bidang pendidikan. Yang pertama, membantu siswa memahami konsep geografi dan lokasi suatu tempat. Yang kedua, meningkatkan kemampuan spesial dan navigasi siswa. Yang ketiga, membantu siswa memahami hubungan antara objek dan fenomena geografi. Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan analisis dan interpretasi data geografi. Sekian saja jawaban dari saya. Apa kelompok 5 puas? Baik, saya terima jawaban dari kelompok 3. Terima kasih. Ya, oke. Sebelumnya terima kasih untuk kelompok 5 atas pertanyaan yang sangat baik. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Masih ada yang mau bertanya? Tidak ada. Ada ya? Sudah tidak ada ya? Coba. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Baik. Alhamdulillah tadi sudah dipresentasikan juga teman-teman kalian terkait dengan tugasnya. Ya. Selanjutnya, tugas ini bertujuan untuk kalian bisa mengetahui tentang materi peta lebih dalam lagi dan mengetahui ternyata apa saja sih di dalam peta itu. Oh, ya, banyak sekali komponennya ya. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari dalam peta. Jadi di satu gambar itu ternyata banyak sekali informasi yang kita dapatkan ya. Seperti itu ya. Oke, baik. Kalau begitu kursinya kita kembalikan lagi seperti semula ya. Ya, oke, kita belajar lagi semula dan dirapikan kembali ya. Kita rapikan kembali mejanya. Ayo, rapikan.
Oke baik. Apa yang bisa kita simpulkan dalam pembelajaran hari ini? Ada bisa? Ya. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Apa yang kita dapatkan hari ini untuk dalam pembelajaran? Hah? Ada yang bisa? Ayo, ya silakan. Ibu Karin. Baik, yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari ini adalah kita bisa mengetahui manfaat peta, terus kita bisa mengetahui cara penggunaan peta, dan kita bisa memahami lagi lebih dalam tentang penggunaan peta. Ya, bagian tepuk tangan dulu ya. Kita bisa mengetahui lebih dalam lagi terkait dengan materi peta ini ya. Penggunaannya, manfaatnya, jenis-jenisnya ya, dan sampai di penggunaan peta secara digital ya kan. Terus apa namanya? Apakah tujuan pembelajaran kita sudah tercapai hari ini? Sudah. Sudah ya. Alhamdulillah. Terus kita akan nanti ke depannya nanti itu kita akan mempelajari terkait materi sistem informasi geografi. Jadi satu tingkatan lagi di atas peta tadi ya. Jadi sistem informasi geografi. Oke ya. Oke, baik. Jadi sebelum kita apa namanya mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kalian saya merefleksi dulu ya, refleksi dulu kegiatan yang sudah kita lakukan ya. Karena tujuan pembelajaran sudah tercapai, kalian sudah mengetahui kira-kira hal-hal apa saja yang sulit kalian dapatkan dari pembelajaran tadi. Apa saja yang sulit, mungkin saya tadi sulit dalam hal yang ini yang ya. Apa yang kalian sulit dapatkan atau sulit pahami dalam kegiatan mempelajari? Silakan Anda. Kan titik koordinasi Pak. Cara menentukan titik koordinat. Cara menentukan titik koordinat ya. Oke baik ya. Kedepannya kita akan bagaimana caranya menentukan titik koordinat atau membaca titik koordinat ya. Ada lagi? Ada lagi yang menambahkan atau ada yang berpendapat ya, terkait materinya? Kalian atau ada yang mau bertanya? Terus apa hal yang menarik yang kalian pelajari hari ini? Yang menariknya itu apa? Apa yang menarik yang kita pelajari hari ini? Ya silakan. Mencari lokasi. Mencari lokasi dengan penggunaan My Maps atau peta digital. Itu yang menarik ya. Terus apa hal yang baru? Masih ada yang mau tambahkan? Ada yang kan? Masih ada. Ya silakan. Kita bisa mengetahui manfaat peta. Betul. Kita bisa mengetahui manfaat peta ya. Manfaat peta itu di bidang pendidikan, transportasi, ya. Manfaat peta ternyata di kehidupan kita ini yang sekarang kita jalani, ternyata juga bisa kita petakan. Ternyata bisa kita petakan untuk perencanaan mencapai cita-cita yang kita inginkan. Seperti itu. Ada yang lain? Ada mungkin? Yang lain? Ya silakan Karim. Kita bisa mengetahui siapa pembuat pertama peta. Betul ya. Melalui video pembelajaran kita mengetahui sejarah peta ternyata sejarahnya itu kita mengetahui orang yang pertama kali Membuat peta. menggunakannya atau menciptakan peta tersebut ya. Bagus sekali ya. Jadi aplaus dulu untuk teman-teman kita. Berikutnya, hal baru apa setelah materi ini berlangsung? Hal baru apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran ini? Ya, silakan soal. Membedakan peta khusus dan peta umum. Iya, kita bisa mengetahui ternyata yang peta umum yang ini, peta khusus yang ini. Ternyata peta umum ini menggambarkan keseluruhan wilayah, ya. Sedangkan peta khusus biasa disebut dengan peta tematik, ya, atau dia peta sebagian saja, atau peta yang misalkan penggunaan lahan, ya kan, peta apa namanya, perkebunan dan lain sebagainya. Ya. Masih lagi mau tambahkan? Selain syawal, bagus sekali ya syawal ini. Apa lagi hal yang menarik yang bisa kita dapatkan dalam pelajaran? Ya, ayo tambahkan. Ya silakan. Kita dapat mengetahui arti dari warna-warna di dalam peta. Iya, kita bisa mengetahui arti dari warna-warna peta. Ya, bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu ya.
panas dalam peta itu kita bisa mengetahui ternyata kalau dia biru muda ternyata perairannya dangkal, ya. Kalau sudah biru tua ternyata perairannya dalam. Yang hijau, warnanya hijau ternyata dia adalah rentan vegetasi, ya kan? Kalau dia coklat, ya bisa jadi tanah. Nah, seperti itu. Bisa ada yang tambahkan? Hal baru apa lagi? Hal yang baru apa lagi kalian dapatkan setelah materi ini selesai? Nah, bisa ada? Bisa ada? Ayo. Ya, coba. Kita bisa mengetahui jenis-jenis peta. Bahwa Iya. peta itu bukan hanya satu jenis, tapi banyak. Wah, betul sekali ya. Kita bisa mengetahui jenis-jenis peta. Ternyata peta itu banyak ya. Jenisnya itu ada baik itu berdasarkan isinya ya maupun berdasarkan dari skalanya ya. Ternyata sertifikat di rumah kalian itu ada petanya. Ya, ada petanya. Peta apa tadi namanya? Peta Gadatser. Betul sekali. Siapa namanya? Nadia. Nadia ya, tepuk tangan dulu untuk Nadia ya. Baik ya. Itu dia hal-hal yang kita menarik. Mungkin masih ada yang mau berpendapat ya. Ada yang mau berpendapatnya terkait materi ini. Apa yang mau bertanya sebelum kita akhiri? Ada yang mau bertanya? Ya. Coba cerita guys. Ya. Apa pendapatnya terkait materi yang kita sudah pelajari hari ini? Menurut saya dengan kita mempelajari peta ini saya jadi mengetahui banyak hal, misalnya seperti yang tadinya saya kira komponen-komponen peta itu hanya duduk, skala, cuma yang awalnya cuma skala, legenda, cuma itu saja, tetapi ternyata komponen-komponen dalam peta itu sangat luas. Terus selain itu dengan Bapak tadi menunjukkan video pembelajaran mengenai cara menghitung skala, jadi saya mengetahui cara menghitung jarak pada peta menggunakan skala itu ternyata seperti itu, ternyata bisa menggunakan mistar atau menggunakan benang. Iya. Mungkin itu saja yang mungkin bisa. Iya. Oke, saya tambahannya. Tepuk tangan dulu ya. Bisa ada tambahannya? Yang bisa kita ambil atau yang bisa kita pelajari hal-hal baru ya, yang menarik yang bisa kita kembangkan nanti, atau apa yang belum kalian kuasai di samping tadi untuk gramatik koordinat ya, yang kayaknya perlu kali ini saya kurang paham di ini ya, di pengaplikasian mungkin di simulasinya ya, apa yang perlu dipahami di situ ya, ada ya, apa yang kurang dipahami, ada yang kurang dipahami? Jadi semua dipahami ya? Tadi simulasinya aman? Aman. Ada yang perlu di ini? Ya Pak. Terus setelah itu oke. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya tidak? Ayo, satu pertanyaan. Saya kasih kesempatan. Pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Siap. Oke. Apa dampak ketika sebuah peta tidak menyertakan skala dan legenda? Iya, apa dampaknya ya ketika peta itu tidak ditetapkannya atau dibuatkannya skala atau legenda? Apa? Ada yang bisa jawab? Bisa? Yang bisa? Ada ya? Jadi gini, ya, dampaknya dia itu tidak bisa dapat dikatakan sebagai peta, ya, tidak bisa dikatakan sebagai peta. Karena kenapa? Syaratnya peta itu berdasarkan komponen-komponen yang kita sering pelajari itu harus ada legenda dan skalanya. Skalanya itu adalah merupakan perbandingan di mana antara digambar dan di keadaan yang nyata. Contohnya tadi itu adalah 1:5.000. Artinya apa? 1 cm di peta menunjukkan bahwasanya 5.000 cm di keadaan yang asli, seperti itu ya. Jadi apapun bentuk gambarnya, kalau tidak memuat skala itu tidak bisa disebut namanya peta ya, seperti itu ya. Jadi
dikatakan dia peta kalau dia memuat skala dan legenda. Legenda itu adalah informasi-informasi, simbol-simbol yang ada di dalam peta, ya kan? Seperti itu ya. Oke, sebagai kesimpulan, ya, kita sudah menyimpulkan tadi bahwasanya dengan belajar peta ini kita bisa mendalami satu proses yang baik. Saya pikir dengan kalian belajar peta, sebenarnya itu akan lebih memudahkan kita lagi untuk menguasai atau memahami konsep-konsep pembelajaran yang lain ya. Contohnya nanti di minggu depan kita akan belajar tentang SIG ya, sistem informasi geografi. Nah, itu nanti tingkatannya akan lebih kuat lagi ya. Oke, sebagai motivasi hari ini terus belajar, saya senang belajar dengan kalian, tetap semangat ya. Dan apapun maksudnya kalian itu harus tetap termotivasi, terbangun lagi untuk semakin kuat membaca ya, semakin banyak belajar ya. Nah, semuanya harus realisasi. Oke, baik. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa ya. Pimpin dulu doanya. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Ya. Ya. Alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.